Yang mau kita bahas di sini adalah nanti akan menjadi seller-seller yang bersifat dropship ya. Jadi dropship itu apa sih? Dropship adalah seller tapi tidak punya produk. Produknya dari mana? Dari supplier. Suppliernya sudah ada, sudah disediakan semuanya. Nah, nanti ada dua jenis pilihan dari marketnya untuk apa aja sih yang akan dijual. Yang pertama adalah produk dari home decor, itu suppliernya saya sendiri. Kemudian untuk produk dari sepatu dan sandal itu saya sudah kerjasama dengan yang ada di Jakarta Barat, dia dapat dari pabriknya langsung. Nah, di situ kita bisa dropshipkan untuk produknya. Nah, alurnya adalah seperti ini untuk dropship ya. Untuk dropship, alur yang pertama kali adalah pasti kita harus punya toko ya. Nah, di sini kita adalah tokonya, saya saranin main pertama kali di Shopee ya. Lazada boleh, Tokopedia, Bukalapak boleh. Saya lebih sarankan ke Shopee. Nah, di sini kita dropship ya. Dropship nanti kita masarin di mana sih? Nah, kita masarnya ada di marketplace ya. Nah, di sini kita pasarin di marketplace. MP saja ya biar cepat. Marketplace. Terus saya saranin Shopee. Nah, di Shopee nanti kalian bisa markup harga. Ini marketplace di sini. Nah, di sini nanti barangnya dapat dari mana? Barangnya dapat dari supplier. Suppliernya sudah kerjasama? Sudah, dan dia akan update stok setiap hari. Jadi jangan khawatir terhadap stoknya. Ini supplier. Nah, stoknya itu akan diupdate setiap hari melalui apa? Nanti kesepakatan dari kita. Ya, dari kita pengennya mau pakai apa. Nah, nanti supaya itu apa? Mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita tidak punya barang, kita tidak usah bingung untuk packingnya, kita sudah diupdate stoknya setiap hari, jadi sudah difasilitasi semua. Tinggal bagaimana cara kita optimasi saja, atau bagaimana cara kita berjualan di marketplace untuk bisa barang itu minimal muncul di halaman Shopee ya. Nah, di sini itu marketplace Shopee, pasti kita di sini ada yang namanya pembeli atau buyer ya. Nah, di sini ini dropship atau seller. Nah, marketplace Shopee, pembeli. Nah, alurnya seperti apa? Alurnya seperti ini. Supplier dapat barang dikirim ke kita itu hanya berbentuk foto. Nah, nanti bagaimana caranya biar kita bisa update massal atau upload massal dan kita dapat barangnya dari mereka tidak download satu-satu atau scrap. Nah, scrap produk dari mereka caranya seperti apa? Nanti saya kasih tahu perlahan-lahan ya, satu-satu. Nah, ketika pembeli buyer itu order di sini, buyer order. Nah, ada buyer nih order dari sini nih. Itu bagaimana untuk kita bisa membelinya atau bagaimana cara kita untuk bisa mengirimkan barang itu kepada buyer. Nah, sekarang di Shopee itu sudah ada yang namanya resi otomatis ya. Resi otomatis ini akan didapat oleh si seller ketika si buyer sudah order. Nah, ini didapat setelah buyer melakukan order. Nah, tugas kita apa berarti? Tugas kita hanya melakukan tugas seller dropship
hanya melakukan pembelian ke supplier menggunakan resi yang sudah ada. Nah, di sini. Jadi nggak repot ya. Kita tinggal order saja pakai resi yang sudah ada ke supplier. Nah, di sini akan terjadi yang namanya ongkir atau ongkos kirim ya. Saya kasih note di sini. Note ya. Note. Itu. Nah, akan terjadi ongkir. Nah, bagaimana caranya? Ongkir kita akan berbeda ketika alamat kita tidak sesuai dengan apa yang dikirim dari supplier. Permasalahannya dari situ. Kalau dropship zaman dulu itu akan terjadi dua resi ya. Jadi kita membelanjakan barang yang diorder oleh si buyer. Tapi buyer ketika order di kita itu tidak akan mendapatkan resi, karena resi didapatkan dari jasa kirim, nah, seperti JNT, JNE dan lain-lain. Nah, kalau sekarang di marketplace sudah menyediakan resi, makanya tidak usah kita lari dulu ke JNE dan sebagainya untuk mendapatkan resi. Sekarang resi sudah didapatkan dari marketplace. Nah, ketika terjadi ongkir, berarti apa yang kita lakukan? Pertama kali adalah setting toko kita sesuai alamat dari supplier. Nah, toko kita itu wajib disetting alamatnya sesuai dengan alamat supplier. Karena apa? Ketika contoh misalkan saya buyer, kemudian ada si A. Si A itu adalah seller dropship. Ya. Tapi saya tidak tahu itu si A itu adalah seller dropship atau bukan. Makanya dia order di saya. Saya order ke si A selaku dia seller dropship. Nah, kalau misalkan saya berada contoh di Karawang, kemudian si seller tadi berada di Jakarta, kemudian suppliernya itu ada di Semarang. Nah, di situ akan terjadi perbedaan ongkos kirim karena jaraknya berbeda. Nah, makanya kita harus setting alamat kita atau alamat si seller itu sesuai dengan supplier. Si A tadi harus menyeting tokonya alamatnya dengan sesuai dengan suppliernya yang ada di Semarang. Karena ongkos kirim dari Semarang ke Karawang itu berbeda dengan ongkos kirim dari Jakarta ke Karawang. Nah, makanya di sini setting toko kita itu sesuai dengan alamat supplier supaya tidak terjadi perbedaan ongkos kirim. Nah, ketika tidak kita setting alamat sesuai dengan toko supplier, itu tidak akan match ya. Tidak akan matching apa? Tidak akan matching antara si supplier seller dengan buyer, karena jarak yang diketahui oleh buyer adalah ada di Jakarta, sedangkan saya ada di Karawang selaku buyer. Nah, tapi barangnya kok dapatnya dari Semarang, meskipun barangnya yang dapat itu sama. Nah, ketika resi berbeda tadi, maka kita harus mensiasatinya dengan cara apa? Merubah alamat tokonya tadi. Ya, tidak akan terjadi masalah ketika toko kita itu diset sesuai dengan alamat supplier, dijamin aman dan itu tidak akan terdetek oleh Shopee. Ya, itu konsep dropship. Jadi dropship adalah orang atau seller penjual yang tidak mempunyai barang tapi dia bisa berdagang. Barang yang dapat dari mana? Supplier. Seperti itu.
Oke, sampai di sini penjelasannya untuk konsep dropship yang akan kita jalankan sudah sesuai, pas.